Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan, pada sesi pertama ini Anda akan mendalami topik tentang manajemen operasi jasa. Teman-teman, dalam modul Anda, silakan nanti Anda buka di halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, 65. Silakan Anda lihat, di sana ada dua kegiatan yang harus Anda pelajari dengan baik. Kemudian, jangan lupa untuk melatih pemahaman Anda dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam setiap kegiatan. Pada topik ini, Anda akan diajak untuk memahami paling tidak ada 6 hal. Yang pertama, Anda akan diajak untuk melihat pengertian manajemen operasi dan fungsi operasi. Kemudian Anda diajak untuk melihat juga sejarah singkat manajemen operasi. Setelah Anda memahami tentang sejarahnya, Anda akan bisa melihat bagaimana pentingnya mempelajari manajemen operasi. Kemudian Anda diajak untuk melihat juga perbedaan dan kemiripan barang dan jasa. Setelah kita memahami perbedaan dan kemiripannya, kita juga akan diajak lebih jauh untuk melihat klasifikasi jasa dan karakteristik jasa. Akhirnya, Anda bisa memahami secara utuh pengertian manajemen operasi jasa dan model-model jasa. Manajemen operasi jasa atau Service Operations Management merupakan salah satu cabang dari manajemen operasi. Fokusnya adalah pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian proses yang digunakan dalam penyediaan layanan atau jasa. Tentu hal ini berbeda dengan operasi manufaktur yang fokusnya pada produk barang fisik. Manajemen operasi jasa berfokus pada aspek layanan. Teman-teman yang saya banggakan, manajemen operasi jasa Anda dapat bayangkan seperti mengelola sebuah restoran, di mana berbagai elemen harus saling mendukung untuk memberikan pengalaman yang optimal bagi pelanggan. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, kita bisa melihat restoran sebagai layanan. Tentu restoran menyediakan jasa berupa makanan dan pengalaman makan, meskipun ada produk fisiknya. Sama seperti manajemen operasi. Anda harus melihat bahwa restoran memikirkan ada proses layanan dan kualitas interaksi dengan pelanggannya. Kemudian Anda juga bisa melihat bagaimana manajemen kapasitas mereka di sebuah restoran. Kapasitas restoran terbatas pada jumlah meja dan staf yang tersedia. Jika terlalu banyak pelanggan yang datang, pada saat yang bersamaan, tentu mereka harus mengantri, dan pengalaman mereka bisa terpengaruh. Manajemen operasi jasa menghadapi masalah serupa, di mana perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Hal berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah personalisasi layanan. Anda bisa membayangkan kalau di sebuah restoran, pelanggan memiliki preferensi khusus tentang makanan. Ada yang mungkin alergi terhadap makanan tertentu. Pelayan yang baik akan mencatat hal ini dan bekerja sama dengan dapur untuk memastikan kebutuhan pelanggan. Dalam manajemen operasi jasa, perusahaan juga mempersonalisasi layanannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan preferensi dan kebutuhan pelanggannya. Misalkan, saya bisa menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Akhirnya apa? Kita bisa melihat bahwa dengan hal tersebut, kita bisa menjaga kualitas layanan. Tentu pengalaman pelanggan di restoran tidak hanya tergantung pada makanan, tetapi juga pada keramahan stafnya, kecepatan penyajiannya, dan kebersihan. Tentu kualitas ini adalah penentu utama apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Dalam manajemen operasi, fokus pada kualitas layanan sangatlah penting karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seberapa andal, seberapa tanggap, dan seberapa empatik dari layanan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa memahami nanti bagaimana manajemen permintaan itu dikelola. Restoran mungkin lebih ramai saat makan siang atau makan malam. Untuk mengatasi hal tersebut, restoran dapat menawarkan reservasi atau memberikan diskon-diskon pada jam tertentu untuk mengurangi antrian pada jam sibuk. Dalam manajemen operasi jasa, perusahaan sering menggunakan strategi ini untuk mengatur permintaan. Misalnya, memberikan diskon dengan memberikan jadwal yang fleksibel atau menambah stafnya pada saat permintaan itu mulai meningkat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan staf. Agar restoran bisa berjalan dengan baik, staf dapur juga harus terampil dalam memasak dan bekerja sama dengan efisien. Sedangkan staf di bagian depan harus ramah dan tanggap dalam melayani pelanggannya.
Tentu pelatihan menjadi kunci penting agar restoran ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana tata letak dan suasana di restoran harus dipertimbangkan karena menciptakan suasana yang nyaman juga. Kepuasan pelanggan terhadap layanan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Karena jika ada keluhan, tentu restoran itu akan berusaha untuk memperbaiki situasinya dan memastikan pelanggannya tetap puas. Jadi umpan pelanggan sangatlah penting. Hal ini juga akan membawa kita pada inovasi layanan. Restoran seringkali berinovasi, memberikan menu baru, metode layanan yang lebih cepat, atau pengalaman makan yang unik untuk menarik banyak pelanggan. Jadi kita bisa melihat inovasi bisa dengan menggunakan teknologi atau menciptakan cara-cara baru yang memberikan layanan lebih cepat dan efisien. Hal inilah yang menjadi kunci supaya restoran menjadi lebih kompetitif. Dan terakhir, bagaimana manajemen hubungan dengan pelanggan ini dikelola? Restoran yang sukses mungkin memiliki program loyalitas, di mana pelanggannya yang setia mendapatkan keuntungan atau diskon. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat positif. Dalam manajemen operasi jasa, hal ini memainkan peran penting. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan melalui data dan penawaran yang dipersonalisasi. Nah, itulah teman-teman sebagai gambaran singkat manajemen operasi jasa kita. Silakan nanti Anda mendalami lebih lanjut pada modul pertama Anda dan ada dua kegiatan di sana, kegiatan belajar 1 dan 2. Akhirnya, saya mengucapkan selamat belajar. Semoga materi ini memberikan gambaran singkat mengenai manajemen operasi jasa. Terima kasih.